Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan semangat baru. Kiranya sejahtera Kristus tetap beserta kita. Selamat berjumpa kembali saudaraku melalui acara Renungan Pagi edisi 16 Desember 2021. Bacaan kita pagi ini dari Keluaran pasal 5 ayat 1 dan 2 demikian. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Ia memegang kendali. Saudara-saudara, apakah yang akan kita lakukan ketika apa yang kita telah rencanakan dan kita telah sangat harapkan menemui kegagalan? Apakah kita panik, mundur lalu menyerah? Setelah Musa dan Harun mengumpulkan tua-tua Israel dan menyampaikan rencana besar Allah untuk keluar dari tanah Mesir, semula memang meragukan Musa sebab mereka tak mengenal dekat Musa. Sebab Musa telah terpisah sekian lama, kecuali Harun. Lalu mereka menjelaskan rencana Allah bagi mereka dan menunjukkan mujizat yang ada di tangan Musa. Tongkat bisa menjadi ular. Dan akhirnya tua-tua bangsa Israel percaya kepada Musa. Dan mereka semua sujud syukur kepada Allah. Sebab percaya bahwa sedikit waktu lagi mereka akan keluar dari Mesir. Dapat kita bayangkan bagaimana perasaan orang Israel ketika itu, saudara sekalian. Pada kondisi mereka sedang menderita bahkan semakin diperberat. Mendengar akan keluar dari tanah Mesir. Tentu hal ini sangat menggembirakan bagi mereka, dan dalam pengharapan besar Firaun akan mengizinkannya. Namun apa yang terjadi? Firaun dengan tegas menolak dan tidak akan membiarkan umat Israel pergi. Bahkan bukan hanya itu saja. Firaun malah mengejek nama yang agung bagi orang Israel dan berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu." Mendengar ini Musa pasti terhentak dan kecewa. Namun apakah ia menyerah? Tidak. Ia pergi lagi dengan permintaan yang sama, hanya sedikit dimodifikasi. Saat itu Musa tidak panik dan marah mendengar nama Tuhannya dibawa-bawa. Firaun memang menganggap dirinya lebih berkuasa daripada Allah Israel. Firaun yang dalam agama Mesir dianggap sebagai penjelmaan dewa matahari Ra. Saudara-saudaraku, dari teks ini kita belajar bahwa rencana-rencana dan harapan-harapan kita tidak selalu berjalan sesuai dengan upaya apa yang kita telah rencanakan. Ada kalanya begitu sulit, bahkan seolah-olah tidak ada jalan keluarnya. Keinginan untuk mencari Tuhan dan beribadah padanya seringkali menghadapi tantangan. Seperti keadaan diri yang tak mungkin, karena pandemi masih menjadi ancaman. Keluarga yang menghambat, urusan pekerjaan dan lain-lain. Kita acap kali mudah panik pada saat segala rencana kita tak berhasil. Lalu kita merasa gagal, dan kita mengira Tuhan tidak peduli. Padahal situasi buruk tak selamanya terjadi dalam hidup kita. Namun Allah kadang-kadang mengizinkan situasi buruk agar kita mengalami dahsyatnya rencana Allah di kemudian hari. Mohon izin Bapak Ibu dan saudara sekalian, salah satu berkat pandemi bagi saya dan pelayanan saya adalah saya harus belajar teknologi. Saya harus belajar media sosial. Saya harus mengenal YouTube dan lain-lain. Tuhan sedang bekerja dalam segala situasi buruk bagi kita. Jangan menyerah saudaraku kalau kita sedang menghadapi situasi sulit sekarang ini. Percayalah,
Tuhan akan bertindak pada waktunya. Bukankah Allah yang menyuruh Musa dan Harun? Ia menguasai hati manusia termasuk Firaun. Tapi mengapa mengeraskan hati Firaun? Karena ia masih akan memperlihat kuasanya yang lebih hebat lagi. Apakah ada di bawah matahari di luar kekuasaan Tuhan? Jadi tidak ada alasan untuk panik, khawatir dan kecewa. Ia Allah yang mengendalikan segala makhluknya di muka bumi ini. Bahkan sehelai rambut tak akan jatuh dari kepala kita tanpa sepengetahuannya. Ia memelihara kita dengan sempurna. Ia memegang kendali hidup kita. Tetaplah percaya, berserah, karena kita ada dalam tangannya. Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah beserta kita senantiasa. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang baru untuk kami pagi ini. Terima kasih untuk nafas yang baru. Dan ini menunjukkan pada kami bahwa pemeliharaan-Mu masih tetap kekal kepada kami. Engkau setia, Engkau adalah Allah yang baik, yang terus bekerja di dalam hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan kalau tanpa sadar kami menganggap bahwa Tuhan jauh dari kami dan Tuhan meninggalkan kami. Tolonglah kami supaya dalam setiap masalah-masalah yang kami hadapi dan situasi yang buruk yang terjadi, ingatkanlah kami ya Tuhan untuk selalu mencari Dikau, selalu bergantung kepadamu dan berserah sepenuhnya. Karena kami percaya Engkau memegang kendali hidup kami, Engkau sedang bekerja dalam hidup kami, Engkau sedang melakukan perkara-perkara besar yang Engkau akan nyatakan bagi kami anak-anak-Mu. Berilah kami kekuatan untuk tetap bersandar kepadamu ya Tuhan. Seluruh pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, Tuhan hadir dalam hidupnya. Kuatkan, teguhkan, dan berilah kami sukacita di dalam pengharapan bahwa Allah adalah Immanuel bagi kami. Terima kasih banyak ya Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan tuntunan-Mu. Dan biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal senantiasa menyertai kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini. Amin.